Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga semuanya dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Man sahajalmi qara'a nu maca si jalmi ayatal kursi kana ayat kursi. Siapa orang yang suka membaca ayat kursi dubura kulli salatin maktubatin, setelah salat yang 5 waktu yang difardukan, lam yamna mangka tenyegahu kasih jalmi ming dukhulil jannati saking masuk surga illa ayyamuta angin minta maut si jalmi. Artinya sabda baginda Rasul, siapa orang yang suka mendawamkan membaca ayat kursi setelah sholat fardu, bilangannya mungkin 1 atau 3 kali, maka andaikan dia wafat nanti, Allah akan masukkan orang tadi ke surganya Allah. Adapun ketika dia hidup, tidak Allah masukkan ke surga karena memang ada batas, yaitu kematian. Orang masuk surga kalau memang dia sudah mati nanti. Untuk itu ada baiknya kita dawamkan setelah selesai sholat fardu membaca ayat kursi 1 kali minimal, syukur-syukur lebih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari api neraka dan Allah masukkan ke surganya Allah dengan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian para sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, ada satu keterangan di dalam kitab Samsul Ma'arif Al-Kubra yang disusun oleh Al-Imam Ahmad bin Ali Al-Buni, Al-Imam Abil Abbas Ahmad bin Ali Al-Buni, di halaman 120. I'lam, ketahuilah, anna hurufa ayatil kursi, bahwasanya hurufnya ayat kursi itu iku mi'atu wa sab'una harfan, 170 haraf. Jadi kata Al-Imam Abil Abbas Ahmad bin Ali Al-Buni, ayat kursi itu hurufnya kalau kita taktik, kita putus-putus, semuanya ada 170. Contoh Allahu, maka pertama huruf hamzah, kedua lam, ketiga lam, keempat adalah ha dalam lafaz Allahu. La ilaha, ada lam, ada alif, ada hamzah lagi, ada lam, ada ha. Itu contoh cara mentaktik atau memotong-motong huruf. Jadi jumlahnya ada 170 huruf di dalam ayat kursi. Man qara'a, siapa orang yang membaca ayat kursi awwalal laili, di permulaan malam, mungkin habis maghrib atau habis isya, au fi jawfil laili, atau di tengah malam, jam 12, jam 1, jam 2, itu termasuk jawful laili juga. Mustaqbilal kiblah, mustaqbilan lil kiblah, dengan menghadap kiblat. Ba'idan anil aswat, dalam keadaan jauh dari suara. Artinya jangan bercampur dengan orang-orang yang tidak berzikir, tapi dia menyendiri, mungkin di kamar atau di masjid atau di musalla. Ada hurufiha, sebanyak bilangan hurufnya ayat kursi, yaitu 170. Wa sa'alallaha hajatan, setelah selesai dia memohon kepada Allah akan satu hajat keinginannya, maka qudiyat, maka hajat tadi akan Allah kabulkan biidznillah, dengan izinnya Allah. Wa man qara'aha adadar rusul, dan siapa orang yang membaca ayat kursi sebanyak bilangan rusul, yaitu 313. Wa sa'alallaha hajatan, kemudian dia memohon satu hajat kepada Allah, qudiyat, maka hajat tadi akan Allah kabulkan. Jadi membacanya boleh 170,
itu bilangan hurufnya, boleh juga 313 itu sebanyak bilangan mursalin atau utusan Allah. Kemudian ada juga keterangan di dalam kitab Khazinatul Asrar yang disusun oleh Sayyidi Muhammad Haqqi An-Nazili. Seperti ini kitabnya, di halaman 145. Man qara'a ayatal kursi, siapa orang yang membaca ayat kursi, adada hurufiha, sebanyak bilangan hurufnya ayat kursi, yaitu 170, lam yatlub manzilatan illa wajadaha, maka tidaklah orang tadi mengharapkan satu kedudukan kecuali Allah akan sampaikan dia pada kedudukan tadi. Mungkin bisa digunakan bagi para sahabat yang mau mengelamar pekerjaan atau mendambakan satu jabatan, maka insya Allah faidah ini bisa dilaksanakan. Cara membacanya atau kaifiyahnya nanti di akhir saya akan jelaskan sesuai dari petunjuk para guru, para masyayikh. Aulitol birizkin wasi'atin, atau dia membacanya itu dengan tujuan agar rizkinya diluaskan oleh Allah, perusahaannya dibarokahkan oleh Allah, dagangannya mungkin dilariskan oleh Allah, perusahaannya semakin berkembang, maju. Illa nalaha, kecuali orang tadi akan mendapat keluasan dalam rezekinya, kemajuan dalam usahanya dengan berkahnya ayat kursi. Aw liqada'i dainin, atau dia mengharapkan ingin cepat bayar utang, insyaallah Allah akan bantu dia untuk membayar utangnya. Ada satu keterangan dalam hadis Rasulullah, siapa orang punya utang kemudian dalam hatinya azam kuat, punya keinginan yang sangat ingin cepat bayar utangnya, maka pasti akan ditolong oleh Allah. Tapi kalau ada orang pinjam duit, di awalnya atau di hatinya tidak ada keinginan untuk bayar, maka selamanya tidak akan bisa bayar. Seperti itu. Makanya sertai dengan azam ingin cepat bisa membayar, bantu dengan doa semoga mendapat pertolongan dari Allah. Au li farji syiddatin, atau dia ingin menghilangkan satu kepayahan, sedang dirundung kesusahan, kebingungan, kemalangan. Dia baca ayat kursi 170, kemudian dia berdoa, maka Allah akan menghilangkan kebingungannya tadi. Au halaki aduwin, atau dia dizalimi oleh orang lain, ingin selamat dari zalimnya orang tadi. Aku mungkin ingin zalimnya orang tersebut kembali kepada yang berbuatnya, illa hasalalahu, kecuali hal-hal yang dia inginkan akan Allah hasilkan, akan Allah kabulkan dengan barokah membaca ayat kursi sebanyak bilangan hurufnya, yaitu 170 kali. Itu para sahabat keterangan dari kitab-kitab hikmah tentang keagungan membaca ayat kursi. Adapun cara mengamalkannya, ini yang saya dapatkan dari ijazah kepada para guru. Katanya begini dalam mengamalkan ayat kursi yang khusus maksudnya, maka kita pertama lakukan dulu sholat sunat 2 rakaat atau 4 rakaat, boleh sholat sunat hajat atau sholat sunat tahajud. Setelah salam kita biasa baca dulu syahadat, istighfar dan lain sebagainya. Kemudian kita membaca tawasul dengan membacakan Fatihah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, kepada para ulama, kepada para malaikat, kepada para anbiya mursalin, kepada para guru-guru, kepada ibu bapa, dan untuk muslimin muslimat. Lalu kita memohon kepada Allah akan satu hajat. Ya Allah, saya mohon kepadamu dengan syafaatnya baginda Nabi Muhammad, dengan barokahnya ayat kursi, semoga hasil keinginan saya ini. Boleh diisi misalnya ingin cepat dapat pekerjaan, ingin diterima lamaran kerja,
ingin perusahaan saya barokah, semakin maju, selamat dari musibah, mangga itu diisi. Lalu kita bacakan suratul Fatihah. Boleh 1 atau 7 kali. Lalu setelah itu kita mulai membaca ayat kursi. Bacalah dengan pelan, jangan tergesa-gesa, sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid kalau memungkinkan, supaya asarnya lebih cepat. Kemudian dibaca berapa banyak? Kalau mampu 313 kali, yaitu sesuai dengan bilangan mursalin atau rusul-rusul Allah. Kalau terlalu banyak kita baca yang 170, yaitu sesuai bilangan hurufnya ayat kursi. Setelah selesai membaca, ada baiknya kita tutup dulu dengan membaca salawat baginda Nabi. Boleh yang pendek, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berapa kali? Minimal 11 kali. Syukur-syukur bisa mencapai 100 atau 400 kali. Setelah membaca salawat, baru kita berdoa dengan bahasa kita sendiri seperti tadi. Ya Allah, saya mohon kepadamu dengan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW, dengan barokahnya ayat kursi, semoga keinginan saya engkau kabulkan. Sebutkan misalnya apa-apa kita minta sama Allah, apa saja. Yang penting kita yakin Allah akan mengijabahi, insya Allah Allah akan kabulkan. Cuma harus jadi catatan bahwasanya Allah menjanjikan akan mengijabah doa-doa kita hambanya, tetapi Allah merahasiakan kapan datangnya ijabah itu. Untuk itu kita jangan mudah ngarasula kalau orang bilang Sunda. Kita jangan mudah bilang kenapa tidak diijabahi pada saya sudah berdoa, itu salah. Kita yakin husnudzon sama Allah bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Ini sering saya rasakan sendiri ketika berdoa, ya kadang mungkin seminggu, 1 bulan atau lebih baru Allah mengabulkan, bahkan kadang-kadang kita sudah lupa dengan keinginan kita. Seperti itu para sahabat sekalian. Keuyah koral, garam yang dari laut itu yang belum diproses, tiupkan kemudian kita sebarkan di sekeliling tempat kita jualan, atau kita masukkan ke air untuk menanak nasi. Itu alhamdulillah. Kalau tidak salah 3 atau 7 hari kemudian dia menelepon lagi, katanya alhamdulillah sudah membaik, sudah seperti semula. Ada juga orang yang curhat, katanya rumahnya itu menakutkan, beli rumah baru, tapi pas diisi katanya menakutkan, seram di rumah itu. Kadang sering mendengar sesuatu yang ganjil. Saya sarankan coba saja baca ayat kursi minimal 170 atau 113, tiupkan ke air atau ke garam, kita sebarkan di sana. Alhamdulillah, beliau bilang alhamdulillah sekarang sudah keadaannya membaik, aura rumahnya menjadi aura adem penuh barokah. Ada juga orang yang sakit, katanya sakitnya agak aneh. Gimana ini, katanya dokter sudah, tapi sakitnya itu kata dokter ya tidak ada, katanya. Saya teringat juga dengan barokah ayat kursi, saya suruh keluarganya membaca ayat kursi. Alhamdulillah ditiupkan ke air, diminum dengan dengan ikhlas, dengan yakin penuh akan keagungan ayat Al-Qur'an. Alhamdulillah tidak berapa lama Allah sembuhkan. Itu seperti itu para sahabat tentang testimoni keagungan ayat kursi. Sehingga semoga ini menjadi penyemangat kepada para sahabat yang mengamalkan. Saya sampaikan testimoni ini tidak lain kecuali untuk membuat gairah para sahabat untuk berzikir lebih besar. Kan ada satu makalah yang sering saya sampaikan, laulam yasifit tabibu dawa'ahu lil marid mang tafa'abih. Andaikan seorang dokter tidak menceritakan khasiat sebuah obat, maka orang sakit tidak akan mungkin mau minum obat tadi. Orang sakit kepala, dia mau minum obat ini karena dia mendengar obat ini bisa menyembuhkan sakit kepala. Kurang lebih seperti itu para sahabat sekalian. Akhirnya video ini saya tutup dengan doa. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Andai ada yang benar, semata-mata fadl dari Allah. Bila ada yang salah, itu dari kebutuhan saya sendiri. Sebelum saya tutup dengan salam, sedikit ada tambahan, mohon maaf. Bagi para sahabat yang mengamalkan wiridan dari channel saya, mangga, sudah saya ijazahkan kepada semuanya, tinggal mengamalkan. Bagi yang kurang paham, boleh menghubungi WA saya. Insya Allah kalau tidak kesibuk-sibuk, saya akan balas. Kemudian juga dalam mengamalkan satu wiridan, kita boleh mengambil yang mana saja yang cocok dengan kejiwaan kita dan sesuai dengan waktu yang senggang untuk kita. Karena kalau kita bisa mengatur waktu, insya Allah tidak akan buat kita repot. Mungkin dalam satu majlis, satu kali wirid, kita bisa membaca beberapa wiridan. Contoh, kita bangun jam 2 malam, kita mulai dengan salat hajat, tahajud, umpama kita baca ayat kursi, gabung dengan sholawat, gabung dengan Asma ya Karim, ya Wahhab ya Taul. Itu sampai jam 4 selesai semuanya, insya Allah. Itu yang saya sampaikan para sahabat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.